Selamat malam teman-teman, perkenalkan nama saya Imam Mayaki Al-Bahri. Saya dari kelas eksekutif semester 6. Kali ini saya akan membahas tugas 1, yaitu dengan judul pengaruh motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja LPD Candidasa dengan menggunakan analisis SPSS. Pertama, pendahuluan. Berhasil atau tidaknya suatu aktivitas dalam organisasi bukan saja ditentukan oleh bentuk susunan organisasi yang lengkap, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu di antaranya adalah penempatan individu dalam posisi yang tepat sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, atau the right man of the right place, di mana antara individu-individu tersebut merupakan suatu bentuk mitra kerja. Menurut pendapat Ranupanduyo tahun 2000 menyatakan bahwa walaupun kita sering sudah berada di abad teknologi di mana pekerjaan sudah dipermudah, bahkan sudah ada yang diganti dengan mesin-mesin, namun manusia tetap menjadi unsur yang paling penting dalam menentukan organisasi. Manusia merupakan faktor penentu ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, di antaranya adalah kepemimpinan. Trisno tahun 2011 menyatakan bahwa kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada peningkatan individual, kelompok, dan organisasi. Terus, menurut pendapat di bawah tahun 2009 bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara motivasi dengan kepuasan kerja. Selain kepemimpinan dan motivasi kinerja juga dipengaruhi oleh disiplin kerja karyawan. Penelitian ini dilakukan di LPD Candidasa yang merupakan salah satu lembaga pengkreditan di Kabupaten Karangasem, yang dalam kegiatannya sehari-hari sering mengalami kendala berkaitan dengan kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan kinerja. Fenomena yang ada di LPD Candidasa adalah karena lokasi LPD Candidasa ada di daerah Candidasa, di mana kebanyakan karyawan dari daerah Candidasa yang mana adat istiadat sangat kuat untuk kegiatan upacara agama. Hal ini menyebabkan ketidakdisiplinan beberapa orang karyawan datang ke kantor telat, sering izin, akhirnya hasil akhir kinerja yang dicapai pun kurang maksimal, sehingga pemimpin yang kurang komunikasi secara langsung dengan karyawan dapat mengurangi motivasi kerja karyawan LPD Candidasa. Karena budaya daerah LPD Candidasa yang berbeda dengan LPD yang lain, sehingga untuk penggunaan absensi fingerprint sulit untuk dilaksanakan. Begitu mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ini adalah: 1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Ketiga, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keempat, apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Yang kelima, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Yang keenam, apakah motivasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja? Yang ketujuh, kepemimpinan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja. Alasan penelitian. 1. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja LPD Candidasa. Penelitian ini menggunakan data penelitian proporsional. Yang kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 karyawan yang bekerja. Berikut kerangka konsep. Motivasi sama dengan X1, kepemimpinan sama dengan X2, kinerja kepuasan kerja sama dengan M, dan kinerja karyawan sama dengan Y. Berikut hipotesisnya. Hipotesis 1, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh yang signifikan dari motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis 3, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, terdapat pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis keenam, motivasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja. Hipotesis 7, kepemimpinan berpengaruh secara tidak langsung kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja. Metode penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada LPD Candidasa sebanyak 70 karyawan dengan total sampel sekitar 70 responden
yang diambil dengan menggunakan metode sampling jenuh dengan kriterianya adalah karyawan inti yang bekerja pada entitas. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala Likert atau Likert scale. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan SPSS Force Windows. Berikut cara mencari hasil dari SPSS penjelasan pertama kita cari dulu kontennya, baru kita menggunakan data kita terus kita kasih
basic. Untuk yang A, uji normalitas data menggunakan uji KS atau Kolmogorov atau Smirnov test. Berikut tabelnya. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan angka A* dan Z residual pada kolom hasil SIP 2 Thailand sebesar 0,544, di mana nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau 5%, berarti data residual dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Yang kedua, yang B ada uji multikolinearitas mempergunakan uji toleransi dan PIF. Berikut ini tabelnya. Dari tabel di atas terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai koefisien PIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi B besar dari 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian adalah bebas dari gejala multikolinearitas. Ada juga yang C, yaitu uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Berikut tabelnya. Berdasarkan hasil uji dari uji Gleiser, mendapatkan nilai signifikan dari kedua variabel bebas lebih besar dari 0,05, yaitu motivasi sebesar 0,399, kepemimpinan sebesar 0,949, maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, koefisien pengaruh langsung, pengaruh tak langsung, dan pengaruh total. Berikut tabelnya. Pertama, motivasi X1 dengan kinerja karyawan. Inilah tabelnya. Yang satu keterangannya tidak signifikan, yang kedua signifikan, yang ketiga signifikan, yang keempat juga signifikan, yang kelima signifikan. Terus untuk pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung X terhadap Y 0,193, terhadap pengaruhnya 0,277, dan keterangan signifikan. Untuk nomor 7 0,788, 1,073, dan keterangan signifikan. Yang satu, kemudian pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi 1, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Tabel koefisien menunjukkan koefisien beta sebesar 0,084 menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan memiliki arah yang positif dengan tentu sebesar 0,646 dan probabilitas sebesar 0,521. Dia lebih besar dari 0,5. Maka keputusannya adalah ambil 1, hipotesis 1, maksudnya ditolak, berarti hipotesis yang menyatakan motivasi berpengaruh secara langsung dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa jika motivasi semakin ditingkatkan, maka akan diikuti peningkatan kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, pengujian pengaruh langsung motivasi terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Tabel koefisien menunjukkan koefisien beta sebesar 0,474 menunjukkan bahwa pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja dan terhitung sebesar 5,052 dan probabilitas sebesar 0,0000. Dia lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah hipotesis kedua diterima, berarti hipotesis yang menyatakan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti bahwa dengan semakin meningkatnya motivasi, maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga ada pengujian pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis ketiga yaitu kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Tabel koefisien menunjukkan koefisien beta sebesar 0,285 menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan terhitung sebesar 2,198 dan probabilitas sebesar 0,031. Dia lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah ambil 3 diterima. Maka hipotesis ketiga diterima, berarti hipotesis yang menyatakan kepemimpinan berpengaruh langsung secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan yang kondusif dan konsisten akan meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan. Yang keempat ada pengujian pengaruh
pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Tabel koefisien menunjukkan koefisien beta sebesar 0,380 menunjukkan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dengan terhitung sebesar 4,044 dan probabilitas sebesar 0,00 P lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah hal ini. Hipotesis keempat diterima. Berarti hipotesis yang menyatakan kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin membaiknya kepemimpinan, maka akan memberikan keputusan bagi para pelanggan. Nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,535 atau 53,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kontribusi motivasi dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja sebesar 53,5%, sedangkan kontribusi variabel lain di luar model penilaian ini sebesar 46,5%. Kelima, ada pengujian pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Tabel koefisien menunjukkan koefisien beta sebesar 0,408 menunjukkan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki arah yang positif dengan terhitung sebesar 2,511 dan probabilitas sebesar 0,015 P lebih kecil dari 0,05, maka keputusannya adalah hipotesis kelima diterima. Berarti hipotesis yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima, sehingga dengan semakin baiknya kepuasan kerja maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,188 atau 18,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kontribusi motivasi kerja, kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 18,4%, sedangkan kontribusi variabel-variabel lain di luar model penilaian ini sebesar 81,2%. Yang keenam, ada pengujian pengaruh tidak langsung kepuasan kerja sebagai variabel mediasi dalam hubungan motivasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Pada hubungan motivasi dengan kinerja karyawan, terdapat dugaan variabel kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kinerja karyawan yang dimediasi kepuasan kerja. Perhitungan besarnya pengaruh kepuasan kerja sebagai variabel mediasi adalah sebagai berikut. Direct efek atau pengaruh langsung motivasi terhadap kinerja karyawan dimediasi kepuasan kerja sebesar 0,084. Indirect efek IP atau IP sama dengan PM X1 PYM sama dengan 0,474 dikali 0,408 sama dengan 0,193. Terus ada total efek atau TE sama dengan PY X1 ditambah PMX PYM sama dengan 0,084 ditambah 0,193 dan hasilnya adalah 1,073. Direct efek atau pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dimediasi kepuasan kerja sebesar 0,285. Indirect efek atau IE sama dengan PMX PIM sama dengan 0,380 kali 0,408 sama dengan 0,788. Total efek atau TE sama dengan PYX ditambah PMX PYM sama dengan 0,285 tambah 0,788 sama dengan 1,073. Berdasarkan hasil perhitungan tabel koefisien di atas dapat dijelaskan bahwa pengaruh tidak langsung motivasi terhadap kinerja karyawan dimediasi kepuasan kerja sebesar 0,193, sehingga total pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan sebesar 0,277. Berdasarkan tabel koefisien didapatkan bahwa pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebesar 0,788, sehingga total pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar 1,073. Kedua hal di atas menunjukkan bahwa variabel motivasi memberikan pengaruh paling tinggi terhadap kinerja karyawan dan variabel kepemimpinan memberikan pengaruh paling rendah. Yang terakhir ada uji Sobel. Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalihkan jalur X ke M dengan jalur M ke Y atau AB. Jadi koefisien AB sama dengan C kurangi C, di mana C adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan C adalah koefisien pengaruh X terhadap Y
dalam mengontrol M. Standar error koefisien A dan B ditulis dengan SA dan SB. Besarnya standar error pengaruh tidak langsung atau indirect effect. SAB dihitung dengan rumus di bawah ini. SAB sama dengan B pangkat 2 SA pangkat 2 plus A pangkat 2 SB pangkat 2 plus SA pangkat 2 SB pangkat 2. Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai T dari koefisien AB dengan rumus sebagai berikut. Z value sama dengan AB dibagi SAB. Keterangan AB yaitu koefisien indirect effect yang diperoleh dari perkalian antara direct effect A dan B. Untuk A sendiri adalah koefisien direct effect independen X terhadap mediator M. B untuk B sendiri adalah koefisien direct effect mediator atau M terhadap dependen Y. SA standar error dari koefisien A. SB standar error dari koefisien Y. Jika Z value dalam harga mutlak lebih kecil dan lebih besar dari 1,96 atau tingkat signifikansi statistik P value lebih kecil dari 0,05, berarti indirect effect atau pengaruh tak langsung variabel independen terhadap variabel yang ditentukan oleh mediator signifikan pada taraf signifikan 0,05 atau Fletcher and Hayes 2004. Hasilnya X terhadap mediator hasilnya seperti ini tabelnya. Terus untuk yang M terhadap dependen Y ini tabelnya. Sehingga mendapatkan perhitungan sebagai berikut. Z value itu sama dengan AB dibagi SAB sama dengan AB dalam pangkat dibagi AB2 SA2 plus A2 SB2 ditambah SA2 SB2 sama dengan AB dibagi B pangkat 2 SB pangkat 2 A tambah A2 SE2 pangkat 2B. Motivasi itu pengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan di Indonesia kepuasan kerja. Jadi saya melakukannya dengan tabulasi online. Jadi seperti ini dapatnya. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa A sebesar 0,559 dan B sebesar 0,409. SEA atau standar error dari A sebesar 0,111 dan SEB atau standar error dari B yaitu 0,163. Data tersebut kemudian dikalkulasi lalu menghasilkan one tiled probability dan two tiled probability sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05 yang artinya hasil uji Sobel dari motivasi dan pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan di Indonesia adalah signifikan. Kemungkinan berpengaruh secara langsung kinerja karyawan di Indonesia kepuasan kerja. Berikut adalah tabelnya yang saya mungkin dari simulasi online. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa A sebesar 0,385, B sebesar 0,409, SCA atau standar error dari A sebesar 0,295 dan SEB atau standar error dari B itu 0,163. Dari data tersebut kemudian dikalkulasi lalu menghasilkan one tiled probability dan two tiled probability sebesar 0,05 yang artinya hasil uji Sobel dari motivasi pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan di mediasi kepuasan kerja adalah signifikan. Ini adalah lampiran